Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Jangan ikuti pengajar-pengajar sesat itu. Alkitab kita ini sudah mengatakan bahwa Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan kita. Lalu baru-baru lahir sudah ini sudah ribuan tahun masih berani-beraninya mereka mendakwa firman Allah. Sepertinya mereka yang lebih hebat dari Tuhan. Ya tapi nggak apa-apa, karena itu memang sudah dibuatkan oleh firman Allah. Ada pengajar-pengajar sesat, ada nabi-nabi palsu, dan ada pengikut-pengikut setan, ada pengikut-pengikut roh jahat, ada dan macam-macam dalam Alkitab ini. Dan kita mau mengikuti itu atau mengikuti ajaran firman Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita dan puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua, selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, sehingga ketika kita rehat, kita tetap tenang dalam Tuhan. Dan anugerah mungkin juga sedang penat hati kita oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi dengarkan firman Allah, firman itu akan melegakan hati kita. Dan belajarlah terus untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih sebagai wakil-wakilmu, biarkan kami menunjukkan jati diri kami sebagai wakilmu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan bacakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30 ya, 31. Demikian bunyi firman Allah. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku berikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji, seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah representasi Allah, atau kita adalah wakil daripada Tuhan. Sepertinya kau hebat sekali. Karena kalau kita dibilang sebagai wakil Tuhan, jangankan masa Yesus saja, dia menganggap dia menciptakan dirinya dengan Allah, akhirnya dia di penghinaan agama, lalu dia dihukum mati. Tapi saya mau katakan, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah wakil-wakil Allah di bumi ini. Nah, oleh karena kita menjadi wakil-wakil Allah, dalam hal apa kita bisa diserupakan dengan Allah ini, sehingga kita bisa menjadi wakil yang merepresentasikan Allah dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita memiliki keserupaan moral dengan Allah. Apa itu? Allah katakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 15-16. Dan itulah sebabnya dikatakan, as he call you is holy, so you will be holy in all your conduct. Sama seperti aku yang memanggil engkau adalah, dia yang memanggil engkau adalah kudus,
kuduslah engkau dalam segala perbuatan. Jadi Tuhan itu yang ada di sorga, yang ada juga di hati kita. Karena firman Allah katakan demikian. Orang bilang begini, bagaimana mungkin? Dia batasi kekuasaan Allah dengan dengan cara membatasi dengan pikiran manusia. Nggak perlu kau pikirkan itu. Biarkan dia yang berfirman, dia kita percayai. Ya. Jadi juga memberikan hati yang mengasihi di hati kita. Coba bayangkan kalau kita seperti Kain dan Habel itu, karena iri, si jahat jadi mana? Si Habel dibunuh. Karena tidak memiliki rasa kasih. Hanya karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tapi persembahannya tidak. Karena dia tidak memberi dengan hati yang mengasihi. Sementara Habel memberi dengan hati yang mengasihi. Sebagai representasi Allah di muka bumi ini, hidup kudus mengasihi, itu harus menjadi bagian kita. Itu menandakan kita, keserupaan kita dengan Tuhan. Kehendak untuk melakukan yang benar. Ya, satu, kita dalam hidup ini ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Ya. Pikiran kita bertumbuh dalam logika kita ketika kita mulai mau belajar, kita menjadi kritis. Ya, apa yang tidak sesuai kita dapat pertimbangkan dalam pikiran kita. Dan kemudian kehendak liar, kehendak kudus, kehendak benar itu. Ya. Dan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, tentu yang akan kita lakukan adalah kehendak kudus, kehendak Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita hidup bersama dengan Allah, ketika kita ada bersama dengan Allah, kita harus melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu tentu adalah kehendak yang benar, kehendak yang baik, kehendak yang memuliakan Tuhan, bukan kehendak yang dilakukan oleh setan, melawan, jahat, dan lain sebagainya. Dan masih banyak hal, tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan membatasi dalam 3 ini saja. Yang kedua, kita memiliki keserupaan alami dengan Allah, makhluk yang berkepribadian. Ada roh, ada pikiran, ada perasaan, ada kesadaran diri, dan ada kuasa yang diberikan Tuhan. Seperti yang diberikan kepada Adam untuk menguasai bumi, memeliharanya, melakukan yang terbaik. Dan kemudian juga saya mau katakan, sebagaimana Yesus memberikan kuasa, dia berkuasa atas langit dan bumi, dan kuasa itu diberikan bagi gerejanya. Sebagai wakil-wakilnya kita tidak dibiarkan kita macan ompong. Kita tidak dibiarkan untuk tidak melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita melakukan perjuangan ini bukan dengan kekuatan kita. Ada setan, ada iblis, ada roh jahat, ada penggoda yang akan terus meracuni pikiran manusia. Dan itu kita perlu lawan dengan kuasa Allah. Kuasa yang luar biasa itu. Dan ketiga kata firman Allah adalah kita memiliki mandat ilahi. Nah, ketika kita memiliki mandat ilahi, di mana seperti di mana zaman perjanjian, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Adam disuruh untuk menguasai bumi dan juga binatang-binatang yang ada, memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu mandat yang diberikan, dan beranak cuculah, kata firman Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan mandat bagi kita untuk menjadikan supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kata firman Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah menyertai engkau. Kenapa perlu Allah menyertai kita? Karena Dia adalah yang mengutus kita dan perlu disertai oleh Tuhan. Dan ketika kita mendapat mandat ini, kita harus belajar tahan. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku, baptislah dalam nama Yesus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketaatan, mengasihi, itu yang harus kita lakukan. Melakukan kedewasaan, hidup dalam kedewasaan rohani dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang percaya,
Kita sebagai wakil Allah, sebenarnya Tuhan perlengkapi dengan dasar dengan luar biasa. Tapi banyak orang menjadi lumpuh karena tidak melakukan mandat ilahi ini. Kalau Adam yang pertama gagal dalam melakukan mandat ilahi, dan Tuhan Yesus kemudian datang memberikan mandat ilahi kembali kepada kita, untuk kita bisa menjadikan orang seperti mana kita hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan akan menolong kita, sehingga sebagai representasinya Allah di muka bumi ini, kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dari mau Allah, dengan penuh ketaatan kepada firman dan kebenarannya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarkanlah firman-Mu senantiasa menyertai kami. Dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan dalam keluar dan hancurkan oleh bilur-bilur, mereka sembuh dan kuasa mereka sembuh. Terima kasih. Dan bagi engkau mengalami masalah, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan engkau menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon maaf karena di luar sana ada orang yang sedang menurunkan kami. Jadi saya minta maaf buat keributan ini. Dan itulah keterbatasan kami dengan alat yang sederhana ini. Kami ini terus melakukan yang terbaik untuk melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, dan jangan lupa berdoa dan membaca firman Allah sebelum tidur. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.